Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa minggu terakhir ini banyak sekali ya kasus hukum yang kemudian mencuat menjadi pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik ya. Berbagai kasus hukum yang menyita perhatian publik ya, mulai dari kasus stupanya Roy Suryo, kemudian penembakan atau baku tembak antar oknum polisi, kemudian yang kemarin hangat itu soal Nikita Mirzani ya. Soal Nikita Mirzani ya, kalau menurutku kalau Nikita Mirzani itu memang apa ya, menurutku itu sensasinya jauh melebihi prestasinya ya. Tetapi ya itu hak dialah. Kalau memang cara dia untuk bisa eksis, manajemen sensasinya itu menjadi bagian dari strategi dia ya, urusan dia ya. Cuman kali ini aku akan ajak teman-teman untuk menganalisa peristiwa yang kemarin ya, soal jemput paksa Nikita Mirzani, kemudian pemeriksaannya sebagai tersangka, kemudian soal rencana penahanan yang kemudian dibatalkan oleh pihak penyidik ya. Itu menarik untuk kita kaji. Teman-teman sekalian, perkara Nikita Mirzani itu berawal dari laporan seseorang yang bernama Dito Mahendra ya, kalau tidak salah itu namanya ya, melaporkan Nikita Mirzani soal pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE ya. Jadi Nikita ini membuat satu konten yang isinya dianggap fitnah terhadap Dito Mahendra. Kemudian dalam perkembangannya memang Nikita Mirzani dipanggil beberapa kali, itu tidak hadir ya. Sulit atau memang kita lihat ya tidak kooperatif, sampai kemudian ada dalam tanda kutip dahulu pengepungan di rumahnya, kemudian penyitaan iPad-nya dia, kalau nggak iPad iPhone lah, nggak tahu aku, iPad kayaknya. Kemudian yang terbaru 2 hari yang lalu ya, Nikita Mirzani dijemput paksa di sebuah mall ya. Jadi teman-teman yang perlu diketahui ya, yang namanya jemput paksa itu pasti ada alasannya ya. Biasanya kalau 2 kali panggilan itu tidak kooperatif menghadiri panggilan untuk diperiksa, itu polisi punya kewenangan untuk melakukan jemput paksa. Dan saat jemput paksa itu namanya penangkapan. Penangkapan itu waktunya hanya 1 kali 24 jam. Jadi setelah 1 kali 24 jam itu diperiksa, apakah dia kemudian ditahan atau tidak, itu batas waktu penangkapan dalam perkara pidana umum itu 1 kali 24 jam. Kalau dalam perkara narkoba itu kalau tidak salah 3 kali 24 jam. Jadi penangkapan itu biasa ya, biasa saja penangkapan itu. Tidak semua penangkapan itu berujung pada penahanan. Misalkan ada sebuah keributan antar kelompok begitu, itu siapa saja yang diduga terlibat boleh ditangkap. Tetapi setelah diperiksa kemudian dipilah dan dipilih, itu mereka-mereka yang tidak istilahnya tidak ada bukti permulaan untuk dijadikan seorang tersangka itu dilepas terlebih dahulu. Intinya kalau penangkapan itu ya tidak mesti berujung pada penahanan. Teman-teman sekalian, setelah beberapa belas jam diperiksa ya, hampir mendekati batas waktu 24 jam itu, karena Nikita Mirzani diperiksa sebagai tersangka. Kemudian kemarin sore itu ada
satu info bahwa yang bersangkutan itu akan ditahan begitu ya. Yang kemudian di media sosial itu pro kontra ya, biasa. Kalau public figure itu ada yang mendukung, ada yang kontra gitu, hal biasa ya. Kemarin sempat ada isu dikeluarkan surat penahanan, tetapi kemudian di malam harinya ada semacam anulir ya. Kita tidak tahu apakah surat penahanannya itu, surat perintah penahanannya itu sempat keluar atau tidak, kita tidak tahu ya. Kalau surat penahanan itu sempat keluar, itu tentu ketika Nikita Mirzani tidak jadi ditahan, itu ada permohonan penangguhan penahanan. Kalau surat perintah penahanan belum keluar, mungkin yang dilakukan itu adalah permohonan untuk tidak ditahan. Kita tidak tahu kebenarannya. Yang jelas sesuai dengan berita yang kita terima, itu Nikita Mirzani batal ditahan dengan alasan kemanusiaan begitu ya. Tetapi sebelum masuk pada alasan kemanusiaan, teman-teman sekalian perlu ketahui ya, dahulu itu Undang-Undang ITE yang lama 2018 itu, pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE itu memang bisa ditahan ya, pasal 27 ayat 3 ya, undang-undang yang tahun 2008 ya, karena ancaman hukuman maksimalnya itu 6 tahun. Tetapi ketika ada perubahan di tahun 2016, ancaman maksimal dari 6 tahun menjadi 4 tahun, itu sebenarnya kalau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE itu tidak bisa ditahan karena tidak memenuhi syarat objektif. Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi sekali lagi, kalau yang dilaporkan di Mahindra itu hanya pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang sekarang 2016, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Nikita Mirzani ya. Tetapi kalau aku lihat memang kayak ada semacam inovasi dari penyidik ya. Tidak hanya pada pasal 27 ayat 3, tetapi juga dijuntukan pasal 36 ya. Ini sesuatu yang relatif baru ya. Pasal 36 itu ya tetap bertalian dengan pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian, tapi pasalnya tersendiri. Dan pada pasal 36 ini ancaman hukumannya berada pada pasal 51 Undang-Undang ITE ya. Ancaman hukuman maksimalnya itu 12 tahun penjara. Jadi sebenarnya pure ya, kalau hanya untuk pencemaran nama baik pasal 27 itu tidak bisa dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Tetapi ketika dijuntukan pasal 36 dan 51, itu ancamannya 12 tahun penjara sehingga bisa dilakukan penahanan. Itu teman-teman. Kemudian kembali ke kasusnya Nikita Mirzani yang tidak jadi ditahan ya. Ya kalau itu sih memang masuk pada unsur subjektif ya. Kalau objektif itu soal ancamannya yang harus di atas 5 tahun. Kalau subjektif itu soal penilaian subjektif dari penyidik. Biasanya soal kooperatif atau tidak, kemudian kemungkinan melarikan diri atau tidak, potensi menghilangkan barang bukti atau tidak itu. Jadi kemarin itu yang lebih kental itu aroma subjektivitas ya. Jadi karena alasan kemanusiaan, Nikita Mirzani harus mendampingi 3 orang anaknya yang masih kecil. Yang bersangkutan kemudian tidak jadi ditahan, tetapi dikenakan wajib lapor ya. Dan ini sebenarnya menarik ya, karena di berbagai kasus banyak sekali juga ibu-ibu yang masih mempunyai anak kecil, cuman tidak mendapat perlakuan yang sama ya, tetap aja ditahan begitu. Tapi memang ini kewenangannya penyidik. Teman-teman sekalian, cuman yang harus dipahami oleh publik ya, khususnya oleh pendukungnya Nikita Mirzani ya, tidak ditahan itu bukan berarti bebas dari jeratan hukum. Hanya saja yang bersangkutan dalam proses penyidikan ini tidak ditahan.
Tetapi nanti kalau di persidangan kemudian terbukti bersalah, ya tetap dikenai pidana penjara. Dan resikonya orang yang tidak dilakukan penahanan dahulu itu tidak mempunyai tidak mempunyai modal untuk memotong pidana penjara ya. Biasanya kalau orang sudah ditahan terlebih dahulu itu pidana yang dijatuhkan itu dipotong dengan masa tahanan. Tapi yang tidak dilakukan penahanan terlebih dahulu itu tentu tidak ada potongannya. Jadi kalau dijatuhkan vonis pidana penjara ya utuh, tidak ada pemotongan masa tahanan begitu. Jadi pada hakikatnya ya sama aja lah. Bahkan kalau ditahan lebih dahulu itu nanti enaknya itu ada pemotongan masa tahanan. Kalau tidak ditahan lebih dahulu itu nanti putusannya utuh begitu. Itu teman-teman. Jadi yang pendukungnya Nikita Mirzani jangan euforia terlebih dahulu, dan bagi yang kontra ya jangan terlalu senang lah kalau ada orang itu ditahan ya. Karena sebenarnya pidana penjara itu ultimum remedium, opsi yang terakhir. Cuman sekali lagi ya, karena memang hukum di Indonesia seperti itu ya, UU ITE masih memungkinkan orang untuk bisa ditahan ya. Pencemaran nama baik masih memungkinkan orang untuk bisa dipidana penjara. Kalau di luar negeri itu sudah menjadi area perkara perdata ya. Mereka yang terserang nama baiknya bisa melakukan gugatan perdata, defamation. Tetapi kalau di Indonesia ya undang-undangnya masih seperti itu. Dan sekali lagi kita berharap ya pada siapapun untuk jagalah omongan itu. Tidak usah menyinggung orang lain, membuat fitnah, melakukan pencemaran nama baik, karena itu sesuatu yang melanggar hukum dan melanggar ajaran agama. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.